Hello. Hari ini kita bakal balik live lagi untuk bahas apa aja sih do's and don'ts di Make makeup. Nah, apa aja sih do and don'ts di makeup itu? Nah, yang nomor satu itu kita bahas don'ts dulu. Apa sih yang nggak boleh dilakuin? Halo, yang boleh join. Nah, yang pertama yang jangan dilakuin adalah nggak skin prep. Nah, bener banget nggak itu? Iya, sebelum kalian memakai makeup apapun itu pastikan kulitnya itu siap dulu untuk menerima produk makeupnya. Nah, gimana biar skinnya siap itu apa yang harus dilakukan? Dusnya itu apa? Pertama pakai moisturizer. Kalian bisa pakai moisturizer, toner, serum, apapun itu yang buat wajah kalian tuh hydrating, jadi nggak kering. Terus setelah kalian pakai skincare, baru deh pakai yang namanya primer biar makeupnya itu bisa tahan lama gitu. Make sure juga kayak skincare atau skin preparation yang kalian pakai itu sesuai dengan jenis kulitnya kalian gitu. Karena kalau salah satunya salah aja itu pasti kayak berpengaruh ke hasil makeupnya nanti. Jadi sebelum ya memang harus coba-coba sih ya. Jadi kayak coba-coba yang mana yang cocok sama jenis kulitnya gitu. Karena kayak apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kamu. Kayak kita lihat beauty blogger bilang apa, review apa, nah itu belum tentu juga cocok di kita gitu. Bener banget. Terus mungkin terutama yang perlu kalian notes juga itu kalau misalnya kulitnya udah oily nih, berarti jangan pilih misalnya moisturizer yang dia itu kayak krim banget, yang bener-bener kental, nanti bakal lebih banyak minyaknya. Kebalikannya kalau muka kalian misalnya udah kering, nah harus cari moisturizer yang mengandung banyak pelembab. Jadi mukanya waktu kena fondi ataupun CC cream atau apapun itu dia tuh nggak makin kering gitu kan? Iya, soalnya kalau tadi kulit oily dikasih moisturizer yang terlalu thick itu nanti kesannya terlalu kayak too much gitu loh di wajah. Jadi kayak layeringnya itu nggak menyerap ke dalam, tetapi kayak dia tetap stay di permukaan kulitnya gitu. Benar. Sedangkan kan kalau kulit kering dia kayak butuh hydrating yang banyak, jadi begitu dikasih moisturizer yang thick itu pasti dia kayak langsung keserap ke dalam gitu loh. Benar, gitu. Nah, kalau udah pakai prepnya bener, yang kedua itu apa nih? Kita bahas tentang bedak. Nah, bedak itu yang don'ts yang nggak boleh dilakukan adalah pertama nggak pakai bedak tabur setelah kalian pakai cushion ataupun foundation ataupun yang lain. Nah, kenapa jangan sampai nggak pakai bedak tabur? Karena bedak tabur itu fungsinya mengunci, jadi harus dipakai. Jadi kalau kalian misalnya kayak, aduh udah pakai cushion aja nggak usah pakai bedak tabur gitu, ya udah pasti dia bakal gampang luntur daripada yang dipakein bedak tabur. Jadinya kurang ngeset gitu loh. Jadi apalagi sekarang kayak lagi musim pakai masker kan, dikasih bedak tabur aja itu bisa makeupnya bisa nempel, apalagi nggak dikasih bedak gitu, apalagi nggak di set. Jadi pasti makin mudah transfer. Kayak misalnya kalian apa cewek-cewek nih sering ngerapiin poni mungkin atau enggak kayak ya benerin rambut, pasti kayak at least tangannya itu kena ke wajah. Nah itu pasti fondi atau cushionnya itu bisa nempel ke tangannya kalian. Jadi selalu make sure harus di set sama bedak gitu. Dan harus bedak tabur gitu loh, jangan bedak padat, soalnya kayak beda formula. Bener. Kenapa bedak tabur? Karena bedak tabur itu kan partikelnya lebih kecil-kecil ya. Jadi dia tuh lebih ngunci kayak gitu. Dia sama kayak foundation moisturizer tadi. Kalau misalnya bedak tabur itu dia bakal kayak nyerap ke dalam fondinya gitu. Sedangkan kalau bedak padat dia itu kayak stay di atas permukaan kulit juga. Jadi bedak padat itu dipakainya setelah bedak tabur. Gitu. Bedak padat hanya untuk coverage lebih lagi. Benar. Terus ini nih, sekarang kalau mukanya udah ya, sekarang kita bahas tentang alis. Nah, alis itu apa sih yang nggak boleh dilakuin? Yang paling penting adalah pertanyaan banyak orang. Iya, yang don'ts ini harus di notes ya. Alis don'ts itu pertama, jangan isi alis dari depan. Itu sangat-sangat don'ts. Karena nanti alisnya bisa ngotak kayak Shinchan. Iya, jadi kayak
Ya mungkin mau ditebelin bagian depan boleh, tapi itu tetap jangan diisi kayak langsung startnya itu dari sini depan. Harus kayak mulai dari tengah atau belakang gitu. Karena kalau kalian mulai dari sini itu nanti kayak itu di bagian depan ini dia nggak senatural seperti ini. Nah tapi kayak dia pasti kayak ngotak gitu loh, kayak ninggalin bekas ya. Dan dihilanginnya itu lumayan susah. Kayak butuh effort lagi. Jadi daripada kita harus butuh effort untuk ngilangin, mending kita mulai gambar alis itu dari tengah atau dari belakang kayak gitu tadi. Itu sih yang paling. Ini kalian kalau ada mau pertanyaan boleh langsung ditanyain di kolom komen, nanti kita jawab. Kalian tanya-tanya aja, mungkin yang masih agak bingung nih apa nih yang harus dilakuin, apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Banyak banget sih pertanyaan dalam dunia makeup ya. Jadi mumpung kita live, ayo silahkan ditanya. Tanya boleh. Nah itu buat alis yang paling penting ya, yang nggak boleh dilupain. Terus sekarang kita ke eye makeup. Apa sih eye makeup yang harus dilakuin nih? Dusnya apa? Yang pertama adalah kita harus pakai base eyeshadow. Kalau misalnya nggak ada base eyeshadow, bisa pakai fondant ataupun concealer, ditaruh di kelopak mata, kemudian di set pakai bedak tabur. Nah dia itu berfungsi buat sebagai base sebelum kita itu pakai eyeshadow. Jadi eyeshadownya itu bisa lebih nempel dan warnanya lebih keluar. Nah itu harus benar-benar dilakuin. Kalau misalnya nggak dilakuin, itu eyeshadownya bakal satu susah nempel, dua warnanya jelas susah keluar dan gampang luntur gitu. Kalau misalnya nih banyak kayak dari kalian merasa kenapa ya warna eyeshadow yang di palet eyeshadow dan yang pas saya aplikasi ke muka ke wajah itu beda gitu loh, kayak di paletnya itu kan, dan waktu kita apply ke mata itu dia warnanya itu beda. Nah itu biasanya karena tadi nggak pakai base gitu. Mungkin kalau kalian lihat misalnya beauty blogger, dia cuman kayak aplikasi eyeshadow warna terang aja sebelum misalnya pakai eyeshadow. Nah itu juga hasilnya beda sih sama base ya. Karena kalau base tuh ya kayak kita kalau pakai fondant itu loh, jadi kayak dia melapisi, jadi warnanya itu bisa lebih keluar dan lebih nempel gitu. Dan juga kan kalian nggak tahu pas mereka filming itu beneran pakai apa enggak gitu. We'll never know. You never know, karena siapa tahu nge-review produk kan ya. Gitu. Jadi ya itu harus disesuaikan, dipas-pasin sama kondisi wajahnya. Ini ada pertanyaan nih, untuk kulit berminyak lebih aman pakai foundation daripada CC cream atau cushion? Nah ini jawabannya sama. Yes bisa no, tergantung jenis foundation dan jenis CC atau cushionnya gitu. Yang benar itu kayak semuanya bisa, tapi kayak kamu harus cari yang formulanya tepat gitu loh dengan kulitnya. Kan ada cushion yang coveragenya tinggi, ada juga yang light. Nah kalau untuk berminyak mungkin jangan pakai yang light ya, karena dia kayak bakal ya istilahnya cepet luntur lah ya gitu. Kalau foundation juga sama, jangan pakai foundation yang terlalu dewy atau terlalu berat juga nggak boleh, karena nanti kan dia terlalu berminyak gitu, kesannya terlalu berat nanti di wajah. Jadi dua-duanya bisa, tapi disesuaikan sama jenis foundation dan jenis cushionnya. Kamu pilih aja, kalau foundation mungkin lebih aman karena berminyak, pilih yang kayak finishing matte. Terus kalau cushion juga cari yang lebih coverage dan finishingnya matte juga. Karena cushion kalau yang light itu dia pasti kayak dewy finish gitu loh, yang kayak satin, nah yang tipis kan. Terus jangan lupa selalu di set pakai bedak tabur kalau kulitnya berminyak. Itu juga yang nggak boleh dilupain ya. Kalau kita nggak pakai bedak tabur, walaupun udah pakai yang matte semua ya sama aja. Biasanya yang nggak kayak bisa di skip bedak taburnya itu kalau kulitnya agak kering gitu. Cuman tetap disarankan di set sih. Mungkin di set di area-area tertentu ya, kayak misalnya zone, zone. Nah itu kita set, harus disesuaikan. Gitu. Oke, next kita mau kan tadi udah ke eye makeup ya. Terus kita sekarang bahas di konturnya nih, kontur sama blush. Apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang don'ts-nya adalah mulai kontur atau mulai apply blush itu dari tengah nih, terus ke samping itu sangat salah. Karena kalau kita mulai dari sini nih, mulai dari center sini, pasti nanti di situ yang paling kayak gelap atau paling terangnya.
gitu. Jadi mulainya itu harus dari sini, sudut yang dekat telinga dibawa ke depan gitu. Nah, kalau misalnya kita apply blush dan contour juga, itu kayak pertama kali yang kita apply, pertama kali yang kayak nempel ke muka itu juga jangan terlalu banyak. Jadi tap ke blush atau contournya itu mungkin kayak di brush itu ya 1-2 kali aja, kayak tap terus kita apply gitu kira-kira. Terus pastikan shade-nya juga sesuai sama warna kulit kalian. Karena kalau shade-nya warnanya salah, meskipun cara penggunaannya benar ya, bisa jadi nanti jadinya di wajah itu agak beda gitu, agak aneh gitu. Agak aneh, benar. Jadi kalau misalnya kulit kalian misalnya fair nih, ya cari warna-warna yang kalau konturnya ya jangan terlalu gelap. Kalau untuk blushnya dia kayak lebih cocok apa aja sih kalau untuk fair. Cuma blush konturnya jangan pilih yang terlalu coklat gitu. Jadi kayak pilih yang coklat muda, yang bronze gitu. Mungkin kalau ada beberapa tone, misalnya ada 3 warna nih, kalian bisa pilih yang warna 1 atau warna 2 gitu. Jangan pilih yang warna 3 karena kegelapan gitu. Gak mau kan nanti kayak mau cantik tapi jadi gosong. Iya, jadi gosong terus bekas gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Saran fondi yang cocok untuk kulit berminyak. Nah, saran brand ya. Sebenarnya ada banyak sih, banyak banget fondi yang cocok untuk kulit berminyak. Jadi kayak kalau mau lokal mungkin bisa Maybelline. Maybelline nggak? Oh ya, dia luar ya. Iya, Maybelline, makeover gitu. Semuanya cocok, tapi disesuaikan. Soalnya kayak satu brand pun itu banyak tipenya gitu loh. Kayak satu brand pasti ada yang ngeluarin yang matte, ada juga yang dewy, ada yang light, ada yang coveragenya tinggi. Jadi harus searching, baca-baca review gitu. Jadi nggak bisa kasih saran yang spesifik karena terlalu banyak range-nya. Gitu. Nih, ada lagi nggak yang mau tanya tentang make up nih? Apa sih mungkin yang harus dilakuin, yang nggak boleh dilakuin kayak gitu? Sama kayak misalnya do's and don'ts-nya itu juga kayak kuasnya, brushnya kalian itu harus sering-sering dibersihkan. Karena kalau misalnya nggak dibersihkan nih, pasti warnanya itu kayak terlalu numpuk di brushnya. Jadi kayak pas mau dipakai lagi untuk misalnya kayak udah berminggu-minggu kayak jadi mau dipakai lagi itu kayak sudah kotor. Dan kalau misalnya kayak tertentu itu kayak untuk eyeshadow atau blush itu kayak kan misalnya kalian mau butuh ganti ke warna lain, nah itu pasti kayak kalau di ujung brushnya itu udah numpuk warnanya, pasti kayak warna yang kalian aplikasikan itu kurang bagus jadinya, karena anggapannya di brushnya kan udah kotor dan sedangkan mau apply warna baru itu pasti kayak warnanya itu nggak bisa nempel gitu loh, dan nggak bisa nempel ke wajah kita sesuai dengan yang ada di palet. Jadi itu harus make sure brushnya bersih. Kalau misalnya kalau kayak untuk bedak kontur sih nggak masalah ya, soalnya dia pasti warna yang sama. Mungkin tuh lebih ke eyeshadow ya terutama karena kan kita pakai warna itu beda-beda. Iya, nggak mungkin kan kayak kita pakai warna eyeshadow yang sama terus gitu, pasti bosen. Jadi bisa dicuci atau enggak pakai brush cleanser gitu. Benar. Itu kayaknya kita juga udah pernah itu ya. Kita pernah bahas ya, ada yang namanya check brush cleanser. our IGTV. Ada kok. Di situ banyak banget tipsnya untuk ya lengkap sih dari apa aja itu ada di sana. Ada tentang brush, ada yang tentang eye makeup, kontur juga udah ada ya di situ. Kita udah praktekin juga. Nih bikin shading hidung tekniknya gimana? Wow. Gimana Yuk, ya? bisa join online kelas kita kalau kamu di luar Surabaya. Kalau domisili Surabaya mungkin bisa langsung kelas ke studio kita. Nanti kita bakal ajarin lengkap di situ. Kalau kalian misalnya kayak masih mau belajar lebih nih tentang make up, masih belum jelas kalau cuma ngomong gini aja, join kelas kita. Soalnya kalau kayak pertanyaan praktek seperti ini tuh personalized, jadi kayak kita jelasin itu pasti kayak nggak bisa kalian aplikasikan gitu. Jadi harus dicontohin dan langsung dipraktekin. Misalnya kita ngomong kayak tadi nih, harus pakai base
eyeshadow. Nah kan masih ngawang-ngawang nih gimana cara pakainya, atau kayak kalau Letaknya di mana letaknya aja di mana, gitu. terus sebanyak apa harus aplikasinya. Nah itu kalau mau tahu lebih lanjut kan bisa join. Bisa online class, bisa juga onsite di sini di studio kita. Jadi so sorry untuk pertanyaan ini belum bisa kita jawab. Mungkin kalau mau kita jawab yang simpel-simpel aja ya, tekniknya pastinya ini sih Pakai brush yang tepat, dan dan pemilihan warna yang pas juga tadi, dan pastikan finishnya itu dia soft. Jadi kalau mungkin tipsnya juga, kalau misalnya kamu mau shading hidung itu jangan langsung tebel-tebel, jadi tipis-tipis aja, dikit-dikit dulu ambilnya, terus nanti di build up. Kalau kurang, mending build up daripada udah ketebelan, nanti jadi kayak garis banget kan. Soalnya kalau kayak udah makin tebel itu susah dihilangin. Kayak mau dikoreksi itu bisa, tapi pasti kayak lebih struggle daripada buat dari awal yang udah bagus. Gitu. Terus terakhir mungkin lipstick kali ya, bagian bibir. Bagian bibir nih. Make sure bibirnya jangan di overline, kecuali kalian cocok ya di overline gitu. Terus pastikan ini bentuknya itu rapi gitu, ngikutin bentuk bibirnya. Gitu. Terus sama jangan lupa, ini kita juga pernah ada nih di microblognya Glowing, jangan lupa bibir ini juga di prep nih, perlu di prep. Kadang kan aduh pakai lipstick kok dia malah ini kering-kering, kelopek-kelopek gitu. Kalau bibirnya kering jangan langsung ditumpuk lipstick. Meskipun lipstick kalian itu nggak yang matte, lipsticknya moist gitu, pasti nanti tetap gak sebagus kalau kalian preparation dulu bibirnya. Preparationnya gimana? Itu pertama bisa kita kayak scrub dulu, bisa bersihin nih sel-sel kulit mati di bibir nih. Terus habis itu yang kedua jangan lupa pakai lip balm. Jadi biar bibirnya nanti kalau kena lipstick itu nggak kering gitu. Mungkin juga kalian bisa prepare dari kemarin malamnya. Sekarang kan ada juga nih yang namanya lip mask. Nah dipakai dulu lip masknya. Jadi besok pas mau pakai lipstick paginya itu bibirnya udah lembab. Jadi pas kena lipstick tuh nggak kering gitu. Last but not least, selalu pakai setting spray untuk biar makeupnya itu tadi, meskipun sudah di set bedak tabur, ditambahin bedak padat, tetap harus di setting. Jadi ya di spray biar kayak makeupnya lebih tahan gitu. Benar, dia harus pakai setting spray. Nggak nempel-nempel di masker. Tapi jangan lupa juga pakai setting spray itu jangan deket-deket. Nanti mukanya kesiram air kalau deket-deket. Tetap ada jarak. Ada jarak, dan pastikan seluruh areanya itu kena gitu loh. Nggak cuma satu sisi aja gitu. Harusnya kalau tips-tips ini dilakuin, makeupnya lebih long lasting lah ya. Udah bisa dipraktekkan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tips juga biasanya kalau misalnya bagian eyeliner ya, harus dicoba sering-sering latihan. Eyeliner kan susah tuh, jadi kayak jangan pas kayak cuman mau pergi party atau kayak ada occasion itu baru kalian coba pakai itu. Wah itu pasti gak jadi pergi nanti. Iya pasti struggle-nya di situ ya. Jadi harus sebelumnya itu kayak di rumah mungkin nganggur, nah latihan untuk eyelinernya, karena eyeliner itu cukup susah. Perlu kesabaran, perlu latihan ya. Harus dicoba-coba. Terus pastikan juga garisnya itu rapi gitu. Jangan, meskipun pemula jangan yang bergeronjal. Jangan kayak ombak-ombak gitu. Tapi lurus ya. Terus mungkin tipsnya pilih juga eyelinernya itu yang bentuknya pen, pokoknya yang runcing. Yes, karena dia lebih gampang. Kalau cair gitu kayak kadang lebih susah. Apalagi kalau baru-baru ya, kita baru coba bikin eyeliner, dia bisa bleber kemana-mana kan. Gitu. Jadi lebih aman tuh pakai modelnya kayak pen. Atau mungkin kalau pakai yang pensil, pastikan pensilnya itu cukup tajam gitu, nggak tumpul. Karena nanti kalau tumpul dia kayak garisnya pasti besar gitu. Sama kayak di pensil alis, kalau kalian pakai yang tipe pensil itu pastikan pas sebelum gambar itu di raut dulu. Iya, rautnya itu yang runcing gitu loh, biar
gambar alisnya juga bagus. Benar. Gitu. Terus jangan lupa pakainya yang waterproof. Nanti udah pensil nggak waterproof udah kemana-mana kan. Jadi pilih yang waterproof. Ini yang baru join sudah cukup telat nih, kita udah mau selesai live-nya. Jadi nanti bisa cek ke IGTV ya. Live-nya bakal di save, jadi kalian bisa nonton ulang di situ. Gitu. Jadi jangan takut yang baru join, nanti bisa lihat di IGTV kita. Mungkin ada pertanyaan karena dari tadi ketinggalan, baru join. Apa sih makeup yang harus dilakuin dan yang nggak boleh dilakuin? Gitu. Oh ya, ini mau tanya nih, kalau kayak baking gitu perlu nggak sih kita, kan biasanya kalau dilihat di tutorial gitu kayak suka di baking bawah matanya, itu perlu nggak? Gimana ya? Perlu atau enggak kira-kira menurut kalian? Baking itu sebenarnya Baking itu baking apa sih? Bukan baking kue loh ya. bukan baking kue ya, ini bakingnya baking make up yang kita lagi bahasnya make up, jadi dia nama tekniknya itu baking. Baking tuh yang gimana sih gitu loh, yang kasih bedak di bawah mata tuh biasanya, atau kayak kasih bedak tabur yang agak banyak di seluruh wajah. Jadi bedaknya itu nggak langsung kayak dirapikan, tapi kayak dibiarin gitu. Itu tadi. Nah kalau baking tuh kayaknya kalau buat sehari-hari ya itu kayak nggak perlu nggak sih ya? Itu biasanya dilakukan kalau kayak kalian mau biar lebih tahan lama makeupnya. Kalau kayak untuk daily sih jadinya terlalu berat biasanya ya. Terlalu berat, atau kalau misalnya kalian daily kan kita maunya yang light doang, yang nggak terlalu tebel gitu loh berasanya di wajah. Jadi yang simple aja. Jadi kalau daily makeup kayaknya nggak perlu baking, biasa aja. Pokoknya pastiin ngeset bedak taburnya tuh rata di seluruh wajah. Gitu. Oke. Live kita sampai sini. Kalau misalnya kalian yang baru join telat mau bertanya, nah nanti komen di kolom komen di feeds aja gitu ya. Mungkin kalian mau request IG live-nya next tentang apa, kalian bisa komen di kolom feeds gitu. Live tentang ini dong next, atau tentang ini dong gitu. Oke. Kita bisa bebas menerima request. Benar. Kita bakal mendengarkan dan mengumpulkan request kalian. Oke, see you on next live. Bye bye. Stay safe. Stay safe. Bye.